DFM Radio Musik Asli Indonesia. Cirinten merupakan sebuah desa yang berada di Kabupaten Lebak, Banten. Selain dikenal sebagai pintu penghubung akses dari Baduy luar menuju kawasan wisata Sabah Baduy, Baduy Dalam. Setelah sukses dengan Saung Sadulur Damandiri, Yayasan Damandiri kini tengah membuat lagi program baru dengan masyarakat Cirinten dan juga Koperasi Konsumen Intan Usaha Mandiri. Salah satunya budidaya atau peternakan domba ini. Beberapa waktu ke depan, Cirinten juga bakal dikenal sebagai Kampung Domba, sentra Kampung Domba. Harapan itu seiring dengan mulai dibudidayakannya ternak domba di Cirinten. Adalah Yayasan Damandiri mulai pertanggal 31 Juli 2024 melakukan budidaya ternak domba. Pada tahap awal dibudidayakan sebanyak 80 ekor. Dari 80 ekor tersebut diharapkan dalam waktu singkat bisa berkembang menjadi ratusan ekor domba. Bila tahap awal berjalan baik sesuai rencana, maka Damandiri pun siap menambah domba-domba lagi sesuai kebutuhan. Sehingga dalam beberapa tahun ke depan, targetnya bisa berkembang mencapai ribuan ekor atau kambing domba. Jika semuanya lancar, maka kebutuhan domba Jakarta dan sekitarnya bisa dipenuhi oleh domba-domba hasil peternak dari Cirinten ini. Lalu, seperti apa cara domba tersebut bisa berkembang cepat? Siapa yang memelihara? Terus apa sih maksud dan tujuan Yayasan Damandiri memberikan bantuan domba ini? Kemudian gimana sistem pemberian bantuan yang dilakukan oleh Damandiri kepada peternak di Cirinten dan sekitarnya? Nah, menarik kan? Selengkapnya, yuk ikutin liputan Nurul dan tim DFM Jakarta berikut ini. Purna Sudiono bersama pengurus lain, dan silakan menempati tempat yang telah kami sediakan. Inventaris 1 Yayasan Damandiri. Lestarikan dan dikembangkan. Jangan disalahgunakan. Itu akan saya ingat, kok kebetulan saya ditugasi sekarang untuk yayasan. Insya Allah kita semua berusaha untuk melestarikan dan mengembangkan dan tidak menyalahgunakan. Kalau Damandiri ini tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita juga bingung cari-cari yang mana. Saya percaya karena banyak juga yang nakal, dibantu, gimana ya bahasa Sundanya itu, atau diri gitu loh. Nanti dikasih, mana Pak, berkembang belum? Aduh punten Pak, kalau nggak pakai lengit. Jadi jangan. Saya yakin masyarakat sini tidak demikian. Jadi khusus untuk domba ini, begitu dari Damandiri melaksanakan amanah dari Pak Harto. Jadi bukannya kita sih melaksana aja. Ide ini dari Pak Harto. Jadi bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan? Bermacam-macam. Satu di antaranya kita coba. Kalau beternak katanya di sini juga melaksanakan peternakan banyak ya. Kira-kira jumlah ternaknya di sini berapa? 2000 lebih.
domba aja dulu deh ya. Domba Pak kalau udah banyak gimana? Jakarta butuh 3.300 satu bulan. Satu hari ya? Cukup rakus orang Jakarta itu kalau makan kambing banyak. Nah nyarinya dari mana? Masa kita harus import lagi? Kalau masyarakat sini suka dan mau piara domba, kita akan coba bantu untuk melaksanakan itu. Hanya kita ingin tidak tradisional lagi. Kalau mau kawin ya terserah kawin. Beranaknya mah nggak tahu gimana, kapan. Sekarang saya ajak siapa tadi Pak? Kepala dinas peternakan. Saya coba, mungkin nggak sih kalau kita coba dengan agak sedikit teknologi. Jadinya nantinya kita coba kambing itu kapan maunya kawin? Hah? Kalau udah birahi kan, kalau nggak birahi nggak mungkin kawin. Tapi begitu birahi, pejantan dari jauh dari itu. Tapi kalau nggak di sebelah itu dicolek. Saya ngalamin ini, saya pernah piara sampai 7.000 ekor. Banyak itu ya sebetulnya bukan tujuan saya, buat contoh. Tapi karena berkembang banyak, yang menginginkan akhirnya berkembang banyak. Akhirnya saya tahu kapan kambing ini kawin. Kalau betinanya sudah birahi. Bisa nggak disuruh birahi sekarang? Nah, Bapak ini udah pinter bikin birahi. Di kandang saya itu 30 mungkin yang dari sini sampai tiang situ lah. 30 ekor saya masukkan. Pejantannya cuma satu aja. Hebat ya? Hebat dan tangguh. Kayak Pak Kepala Desa mana? Berapa? Dua doang. Kalau kambing ini pejantannya satu aja, saya kasih 30, 25, 30. Seminggu saya kumpulin, itu hamil semua. Nanti kita coba di sini begitu. Katanya 10 aja dikasih satu. Nggak boleh banyak katanya. 10 satu. Kita siapkan kambingnya sudah. 10 masuk bikin birahi semua. Itu kita suntik. Jadi birahi semua serempak. Itu si domba udah ribut sepejantan itu. Pengen masuk. Kita masukkan seminggu deh. Semua udah rata hamil. Setelah hamil, saya mau titipkan kepada bapak-bapak sekalian. Berapa bulan lahir? Ya, sama tetangga lah. 5 bulan biasanya sudah melahirkan. Jadi kalau dipiara 2 minggu, udah hamil, saya akan titipkan ke bapak-bapak. Sanggup piara berapa? Siap. Berapa? Geledik amat siap. Berapa? Berapa ekor kira-kira? Sanggup seberapa yo? Satu keluarga lah ya. Berapa? 10, 20, atau 5, berapa? Nanti silahkan dicoba. Berapa? Kita lihat Pak. 5 atau 10, tergantung siapa yang udah siap. Saya Pak, siap 100. Berarti kandangnya cuma 2. Itu gak lucu. Jadi kita coba betul-betul kesiapan ini kita akan dukung. Nanti setelah 5 bulan kan lahir. Kapan sampihnya dipisahnya berapa bulan? 3 bulan. Ayo. Berapa bulan?
Banyak kudu belajar. 3 bulan bisa. Betul 4 bulan pakai biasanya. Banyak kan 3 bulan cukup. 3 bulan tuh udah disamping. Saya ambil lagi tuh kambingnya. Anaknya kita bagi 2. Kalau ganjil, anaknya semua dari 7, ya kan? Ya bapak yang 4 lah, kami yang 3. Terus mau dipiara sendiri atau mau dijual? Apa itu? Tuhan. Hah? Kalau bisa dijual. Kalau bisa jangan. Digedein dulu. Kalau anak berapa umur ya? Lakunya cuma berapa coba? Iya kan? Biar gede dulu lah, 6 bulan. Berapa bulan Pak udah boleh kawin? Enggak. Ya biasanya itu 8 bulan kita udah bisa kawinkan lagi. Sayang kan? Kalau yang betina kalau dijual kenyataan sih nggak apa-apa. Kalau betina jangan, kembangin lagi. Nanti kalau di sini udah hamil, kalau penumpang dihamilin ya taruh di selain jago bikin hamil. Makanya jago bikin hamil nanti. Jadi silakan, itu tujuan kita yayasan mau coba dengan domba ini. Kita siap berapa betina? 80. Mungkin akan saya nanti begitu saya udah hamil, saya titipkan ke bapak-bapak kan. Saya nggak mau kosong di sini. Saya isi lagi, ada jagoannya. Bikin hamil lagi. Begitu hamil, kita kasihkan lagi ke yang lain. Saya kepengen desa bawah sini. Cirenten itu adalah kampung domba. Biar orang Jakarta datang ke sini beli domba. Piara aja lah, orang dipiara di rumah kan biasa, sederhana itu. Syukur nanti diajarin miara yang bagus supaya cepat gede. Rumputnya rumput apa? Kita siapin bibit rumput yang bagus. Apa? Ya kita belajar. Masa kakek saya begini, kita mau kayak kakek enggak? Cucu kita harus lebih pintar dari kita, lebih maju dari kita. Ini saya dapat amanah, tolong amanah ini kita kerjain. Sanggup nggak? Sanggup ya. Saya nggak mau ada laporan lengit apa-apa ya. Ya kan? Nanti kalau gitu saya nggak percaya lagi dong sama orang sini. Kasihan yang lain yang belum kebagian. Kalau kakak yang ada itu 200, berarti bisa saya kasih 2000 ekor. Nantinya untuk berkembang. Karena ada anakannya. Saya beli. Tapi kalau mau dipelihara lagi, lebih bagus. Yang mau dijual ya jantannya aja lah. Harganya jauh lebih mahal kan jantannya. Kalau betina mendingan kita bikin kambing baru lagi. Ada yang mau ditanya kira-kira? Tahu kan maksud saya? Tahu ya? Titip kambing saya, nanti saya kasih anak. Bukan saya sih, Pak Harto. Saya yang cuma ngerjain. Karena Pak Harto nggak ada saya kerja di sini. Kalau sekarang kira-kira mulainya kapan Pak? Agustus. 17 Agustus sudah bisa dibagi ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Januari sudah punya generasi keduanya. Tapi nanti
bulan berikutnya mungkin di bulan September mungkin saya akan masukkan lagi sini 100 lagi. Bikin kami lagi, kasihkan masyarakat lagi. Jadi kepala dinas perhamilan. Jadi nanti akan kedengaran semua bahwa kepala dinasnya itu langkahnya jelas. Masyarakatnya bisa tumbuh peternakan dombanya. Nah, DFM-nya hari ini kan memang agendanya penyerahan domba secara simbolis. Jadi Nurul udah ada sama Bapak yang salah satu yang menerima domba ya Pak? Iya, iya. Bapak siapa Pak? Bapak Suryono. Bapak Suryono. Pak Suryono, ada berapa orang Pak yang menerima domba? Kurang lebih kalau yang diundang ke sini 20 orang. Yang diundang 20 orang? Iya, soalnya yang lainnya itu belum jadi kandang-kandangnya, katanya begitu. Kalau dari Pak sendiri ada berapa banyak domba yang diterima? Kalau dulu waktu itu katanya minimal itu katanya 10 domba. 10 domba Tapi per orang? sekarang tergantung kapasitas ukuran kandang. Jadi tergantung yang dibikin oleh penerima domba itu muatnya berapa gitu kan. Nanti para penerima domba ini punya syarat, harus memenuhi syarat-syarat Iya, tertentu, kayak iya. misalnya sudah membangun kandang, Iya, juga ada kesiapan-kesiapan lainnya. Apalagi Iya. sih Pak selain kandang yang dipersiapkan dari penerima domba? Ya, untuk penerima domba itu kedua selain kandang itu lahan ya untuk pembibitan untuk pakan. Banyak kayak gitu. Jadi lahan sama pakan ya? Iya, Kalau dari yayasan Pendidikan. sendiri, para penerima domba dapat pelatihan juga nggak Pak untuk beternak domba? dapat. Seiring dengan berkembangnya peternakan domba yang ada di Cirinten, nantinya Cirinten bakal dijadikan sebagai sentra domba. Dan pastinya bakal ada banyak banget benefit yang bakal didapetin sama masyarakat yang ada di Cirinten. Benefit yang pertama, selain membuka lapangan pekerjaan, nantinya keuntungan dari bisnis domba ini bakal menjadi sumber cuan bagi masyarakat lokal. Benefit lainnya adalah yaitu terpenuhinya kebutuhan protein akan daging domba untuk masyarakat sekitar. Terus benefit berikutnya jika Cirinten dijadikan sebagai sentra domba adalah usaha pengelolaan pakan ternak domba bakal menjadi peluang ekonomi. Hasil budidaya rumput bisa diolah sedemikian rupa, dicampur dengan dedak maupun bungkil ampas tahu, bakal menjadi pakan ternak kemasan atau pelet berkualitas, dan pastinya ini menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Pengolahan kotoran ternak dan urin domba menjadi pupuk cair maupun pupuk padat bisa menjadi peluang bisnis dan sumber cuan. Sekaligus membantu pengatasan tanah gersang, polusi udara, kesehatan lingkungan, penghijauan atau reboisasi, hingga kawasan menjadi lebih hijau dan sumber air tanah serta kebutuhan sayuran berkualitas juga bakal terjaga. Kotoran domba dalam jumlah yang banyak juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi biogas sebagai sumber energi terbarukan ramah lingkungan yang bermanfaat. Nah, kalau tadi benefit dari segi ekonomi, jika Cirinten dijadikan sebagai sentra domba, tapi selain itu masih ada benefit lain. Di antaranya nantinya bakal ada banyak peternak domba yang berkualitas di Cirinten. Terus nantinya Cirinten bisa aja nih menjadi laboratorium pelatihan dan pengisian pengembangan usaha domba dan bisnis-bisnis lain. Termasuk pelatihan kewirausahaan yang sangat berguna bagi mahasiswa perguruan tinggi kedokteran hewan, ekonomi, teknologi pangan, mahasiswa peternakan dan pertanian, maupun siswa-siswa sekolah menengah kejuruan lainnya.